Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfi Kurniawan, BP 1911 Nah, kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan modul 6 Pratikum Orkom 1 tentang Wombat 2 komputer. Jadi di sini itu Pratikum mampu memodifikasi program Wombat 1 dan Wombat 2, dan Pratikum mampu menganalisa pembedaan dari program yang dijalankan pada mesin Wombat 1 dan mesin 2. Nah, jadi di sini untuk landasan teorinya mungkin untuk Wombat 1 masih sama di sini. Nah, langsung ke percobaan yang pertama itu adalah percobaan pada mesin Wombat 1. Nah, untuk percobaan kali ini itu adalah dimana melakukan perkalian sebuah program assembly code yang akan melakukan perkalian, di mana kita akan memasukkan dua integer nilai dan nilai itu akan dikalikan, tetapi kita tidak menggunakan instruction di sini, tidak menggunakan instruction multiply. Nah, jadi di sini akan menggunakan mesin Wombat 1. Nah, seperti yang kita ketahui, Wombat 1 sama seperti sebelumnya di sini untuk ada PC registersnya. Lalu mungkin saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana programnya di sini bekerja. Nah, jika kita coba untuk lakukan sampel, masukkan inputnya itu 5 dikali dengan 4. Nah, dapatkan outputnya 20. Nah, dan di sini itu untuk input integer yang dimasukkan itu tidak harus bersifat positif, bisa juga dimasukkan negatif di sini. Nah, jadi pertama pada programnya di sini adalah melakukan read seperti biasa. Read ini yaitu untuk memasukkan untuk membaca input yang dimasukkan, lalu untuk di sini kita store n-nya. Nah, jadi untuk input pertama itu dimasukkan pada n yaitu 5, lalu selanjutnya lakukan lagi read dan di store di m untuk input kedua. Nah, jadi inti dari program ini dia tidak, karena kita tidak melakukan multiply di sini, maka kita akan melakukan penambahan di sini. Nah, di mana kita akan melakukan looping, di mana looping itu akan melakukan penambahan sesuai dengan input m yang dimasukkan. Jadi input n ini akan melakukan penambahan selama sebanyak input m. Jadi nanti m itu akan dikurangkan terus dengan nilai konstan 1 di sini. Kita sudah buat nilai data untuk konstan 1-nya. Nah, jadi nanti nilai 1 dari 1 ini dia akan terus mengurangkan nilai dari m. Jadi loopingnya akan berkurang dan hingga dia akan melakukan looping sebanyak 4 kali nilai m. Jadi setelah itu di sini jump n fix sign. Nah, jadi jika m-nya tadi itu kecil dari 0, maka dia akan masuk di fix sign. Jadi ini untuk dimana jika kita masukkan misalnya perkaliannya itu dia dikali dengan minus di sini. Misalnya kita dikalikan dengan minus 4, maka dia di sini langsung jump ke fix sign ini. Dia akan store nilai negatif m tadi di sign ini, lalu dia di subtract m-nya agar dapat 0 di akumulatornya. Lalu di sini juga di subtract lagi m di sini, dan baru di store lagi nilai yang baru dari m itu. Nah, setelah itu di sini dia baru lakukan jump di start, dan di sini kan melakukan loopingnya. Nah, untuk loopingnya di sini berapa banyak instruksi mesin yang dieksekusi setiap kali melakukan loop. Nah, jadi pada instruksi looping di sini dia ada sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, jadi di sini ada 8 instruksi untuk saat loopingnya. Jadi kita mulai loopingnya dari start hingga ke jump start di sini. Nah, jadi di sini pertama dia akan mencek di jam
di sini akan dia mengecek jika M-nya itu sama dengan 0, maka dia akan melakukan jump. Tapi karena tadi nilai dari M-nya itu tidak 0, jadi kan nilai M-nya 4. Jadi masuk ke sini. Lalu dia akan melakukan ini load sum-nya, lalu nilai dari ditambah dengan N. Lalu setelah itu di store lagi. Jadi tadi kan sum-nya 0, lalu ditambah dengan nilai N 5, di store lagi ke sum, berarti sum-nya 5, lalu di load lagi M-nya. Nah, nilai M-nya kan di sini menjadi 4. Pertamanya 4, lalu di sini kita subtract 1 dikurang 1 dan di store M-nya berarti di sini jadi 3. Nah, setelah itu dia lanjut lagi ke atas. Nah, dan dia akan melakukan lagi hal yang sama di sana. Nanti 3-nya dikurang 1 lagi jadi 2, lalu naik ke atas lagi hingga nilai M itu 0 dan dia akan melakukan jump Z dan di sini. Setelah itu dia akan loncat ke sini, lalu dia akan melot nilai dari sign-nya, di mana nilai sign-nya itu kan 1 sini data yang diberikan. Nah, terus tapi jika nilai sign itu dia kecil dari 0 di sini, maka dia akan loncat ke next di sini. Dimana next itu dia akan mengurangkan nilai dari sign itu agar dapatnya 0 di akumulator. Nah, dan dikurangkan dengan sum nanti. Nah, jika tidak melakukan jump N pada next ini, maka dia langsung saja melakukan load sum dan langsung saja di sini mengeluarkan output. Jadi mungkin itu untuk yang program pertama di sini. Nah, di sini ada juga pertanyaannya di mana instruksi dalam loop berapa banyak instruksi dalam loop yang melibatkan akses data di memori utama. Jadi jika kita lihat di sini ya, pada looping kan tadi di sini. Nah, jadi jika ingin melakukan interaksi pada memori utama di sini, tentu saja dia akan saat melakukan pemanggilan data. Jadi di sini pada load sum di sini dia akan memanggil data pada memori utama. Lalu di sini juga untuk saat melakukan store, menyimpan datanya ke memori lagi. Lalu di sini juga ada store pada M, dimana jadi saat dia melakukan store di sini, jadi bisa dibilang dia loop instruksi yang melibatkan akses data di memori itu dimana saat dia melakukan store dan load di pada looping. Karena kan store sama load itu dia akan mengambil nilai pada memori, dan sedangkan kalau load dia mengambil nilai dari memori, sedangkan store dia akan menyimpan nilai dari ke memori. Nah, lalu di sini mengapa Anda harus mengetahui berapa banyak instruksi yang dilibatkan. Jadi kan jika kita mengetahui berapa banyak instruksi yang kita gunakan di sini, kita bisa membuat kode ini menjadi lebih pendek lagi dan memperkecil memori yang akan digunakan di sini. Jadi kita bisa memperkecil lagi memori yang digunakan mungkin pada programnya agar lebih sedikit, dan agar tidak mungkin kita bisa juga memperkecil agar tidak banyaknya melibatkan akses data memori. Jadi untuk melibatkan akses memorinya bisa jadi lebih sedikit lagi di sini. Nah, lanjut di sini adalah Wombat 2. Jadi Wombat 2 ini dia memiliki 4 register 16 bit general purpose dia. Register arrays di sini ada A0 sampai A3 untuk menyimpan hasil memori. Nah, jadi bisa dibilang dia tidak menyimpan nilainya itu pada memori utama. Jadi dia akan menyimpan pada register 16 bit di sini. Nah, untuk kodenya di sini bisa dilihat pada tabel ini ya. Bisa dibilang hampir sama ya, cuman jika ingin melakukan opcode-nya pada Wombat 2 ini, kita langsung memasukkan Jadi kita misalnya ingin melakukan load I, dimana load I-nya itu ke M gitu langsung. Nah, lalu kita misalnya men-store nilai I pada M,
Lalu kita bisa memasukkan misalnya read i, jadi dia akan meread i. Nah, jadi bisa dibilang untuk wombat 2 ini opcode-nya berbeda lagi, karena kita langsung memasukkan ini apa namanya, kayak registernya gitu di depannya, dimana kita ingin menuju apanya. Nah, jadi di sini kita harus pertama mengubah mesinnya di sini, wombat kedua. Nah, untuk wombat kedua di sini untuk machine instruction-nya dapat dilihat di sini berbeda dengan wombat 1. Jadi di sini untuk machine instruction-nya itu formatnya itu di sini panjangnya itu 16 bit di sini tetap, tapi untuk assembly-nya di sini berbeda gitu. Dimana kan kalau misalnya kalau misalnya wombat 1 itu kan biasanya dia simple saja, itu dia 4 bit untuk opcode dan selanjutnya itu untuk address. Sedangkan di sini bisa dibilang ada 3 gitu untuk assembly-nya di sini. Nah, di sini ada 3. Nah, lalu kita bisa lihat di sini untuk execute sequence tiap instruction-nya di sini. Untuk move, untuk divide, multiply, subtract, stop, load, store, read, write, add, jump Z dan jump N. Nah, lalu kita bisa lihat juga di sini untuk micro instruction-nya di sini. Nah, sebelumnya untuk mesinnya juga bisa. Nah, di sini untuk register dari apanya. Jadi di sini mungkin perbedaan yang paling besar di sini dia ada 2 buffer di sini dibandingkan wombat 1. Lalu kita menggunakan register array di sini. Untuk yang lainnya sama, condition sama, array sama. Lalu pada micro instruction-nya di sini berbeda juga di sini. Nah, ini untuk transfer R to R di sini. Ini adalah micro instruction-nya. Lalu transfer R to A, transfer A to R. Itu ada untuk arithmetic-nya di sini, untuk multiply, add, subtract, divide. Branch-nya tidak ada. Lalu untuk ini untuk yang jump-nya. Ini untuk melakukan memory access. Lalu ini untuk melakukan clear. Ini untuk increment-nya, save-nya tidak ada. Input output-nya di sini. Ini untuk decode-nya, dan di sini untuk pemberhenti set heartbeat-nya. Nah, mungkin ini untuk micro instruction-nya. Nah, mungkin itu untuk yang wombat 2. Mungkin kita tes saja di sini untuk programnya. Nah, untuk programnya di sini dapat kita lihat kita akan melakukan hal yang sama di sini, melakukan perkalian, tetapi beda hanya menggunakan wombat 2. Jadi tetap melakukan perkalian dengan tidak menggunakan multiply. Jadi set instruction-nya di sini bisa dilihat tidak ada melakukan multiply. Jadi kita hanya melakukan looping lagi di sini. Nah, di sini dapat dilihat ya, dibandingkan dari wombat 1, untuk kode yang wombat 1 dia lebih pendek gitu. Lebih pendek dan juga lebih sedikit kita menggunakan byte. Kita hanya menggunakan 2 di sini. Sedangkan tadi pada yang wombat 1 kita ada menggunakan sekitar 5 data byte di sini. Jadi mungkin itu perbedaannya. Lalu di sini kita bisa langsung kayak saat meload langsung harus kita tujukan gitu. Jadi kita bisa langsung melakukan load di sini dan langsung dikurangkan. Jadi kita meload nilai dari A3 dan langsung dikurangkan dengan nilai 1 negative 1 yang sudah kita beri nilai konstannya -1 di sini. Nah, jadi kita sudah menyatakan di sini. Lalu baru di sini langsung saja dilakukan read A0. Berbeda dengan wombat 1 di mana kita harus melakukan store terlebih dahulu. Sedangkan di sini kita langsung saja melakukan read A0 di sini. Jadi dia tidak akan
Karena kita tidak perlu mengakses memori utama di sini, jadi dia langsung saja gitu memasukkan nilainya pada register. Jadi kita langsung memasukkan nilainya A pada A0, nilai input 1 ya. Mungkin saya coba dulu di sini sambil load and run. 5 minus 4, minus 20. Jadi pertama itu A0 nya itu 5, lalu A1 nya itu minus 4. Nah di sini nilai dia akan melakukan jam pada fix sign di sini. Jadi dia akan mendeteksi nilai A1 tadi, input dari A1, dimana jika nilainya itu minus dari 0, kecil dari 0, maka dia akan loncat ke fix sign ini. Nah tadi kan inputnya saya berikan minus 4, maka dia akan melakukan jump ke sini, lalu dia akan memindahkan nilai A1 ke A2. Nah jadi lalu dilakukan subtract di sini, dimana nilai dari A1 tadi itu dikurangkan dengan nilai A1 juga, biar hasilnya itu 0. Jadi nanti setelah itu nilai dari A1 itu dikurangkan dengan A2 agar hasilnya itu minus M di sini, dan baru disimpan nanti ke A3. Nah di sini di store pada A3. Jadi di sini dilakukan store minus 1 pada sign. Nah itu jika nilai dari M itu minus kecil dari 0 di sini. Nah, jika sudah di sini, jika tidak, dia akan langsung jump ke clear di sini. Nah, tapi karena di sini saya minus 4, jadi dia ke fix sign ini, lalu baru lanjut ke clear di sini. Nah, di mana dia di sini akan membersihkan nilai dari A2-nya. Nilai A2-nya itu summary dari semua nilainya, sum-nya. Nah, setelah itu di sini baru melakukan start. Yang kita tahu di sini dia akan melakukan loopingnya. Nah, dapat dilihat di sini untuk instructionnya di sini lebih sedikit dibandingkan yang Wombat 1 tadi. Untuk assembly code di sini dia loopingnya hanya menggunakan sekitar 4 set instruction. Jadi di sini dia akan melakukan jump Z ke A1, jump Z ke down jika nilai A1-nya itu sama dengan 0. Nah, jika tidak, dia akan tetap lanjut ke sini, di mana dia akan menambahkan nilai n-nya ke sum, lalu di nilai dari nilai dari A1-nya itu, di mana kan tadi nilai A1-nya M dikurangkan dengan 1. Jadi dia akan menambahkan, bisa dibilang cara kerjanya sama dengan yang tadi, di mana dia akan menambahkan nilai dari nilai dari n inputnya 5 sebanyak 4 kali di sini. Nah, jadi dia akan menambahkan itu sebanyak 4 kali. Jadi di sini ditambahkannya ke sum, lalu di nilai dari n-nya itu m-nya itu dikurangkan 1, lalu balik lagi ke atas sebanyak 4 kali. Nah, jika misalnya m-nya sudah 0, maka dia langsung loncat ke done di sini, di mana dia akan meload nilai dari data sign-nya itu ke A1. A0. Lalu di sini jika nilai dari sign-nya itu kecil dari 0, maka dia loncat ke negatif di sini. Ada lagi di sini. Nah, ini akan dilakukan ini jika input dari input dari M itu bersifat negatif di sini. Jadi dia akan melakukan subtract di sini, di mana A1-nya akan sama dengan A1 dikurang A2, lalu sama dengan minus sum, lalu di copy nilai A1 itu ke A2, baru nanti dikeluarkan outputnya. Jika nilai dari M-nya itu tidak negatif, maka dia akan langsung saja ini loncat ke sini, dan dia langsung mengeluarkan output dari nilai summary-nya, dan akan dikeluarkan langsung outputnya di sini. Nah, jadi mungkin untuk pertanyaan di sini kan sama seperti yang tadi, berapa banyak instruksi loop yang melibatkan akses. Nah, untuk instruksi loop yang pada Wombat 2 ini, di sini ada 4. Jadi jump Z ini dia hanya akan diperiksa saja jika M-nya 0, baru dilakukan. Jika tidak, dia lanjut ke bawah di sini. Jadi dia hanya melakukan 3 ini, bisa dibilang ya.
dia menambahkan nilai n ke sumnya ke A2, lalu dilakukan pengurangan dari A3-nya, baru looping lagi ke atas hingga nilai dari m-nya itu 0. Nah, lalu berapa banyak instruksi loop yang mengakses memori utama. Nah, jadi pada wombat kedua ini kita dapat melihat dari codingnya saja ya. Yaitu tidak ada melakukan store ataupun di sini. Jadi pada loopingan di sini dapat dilihat di sini dia tidak ada melakukan akses memori pada loopingnya. Karena dia hanya di sini mengambil nilainya langsung dari registernya di sini arraynya. Jadi dia tidak ada melibatkan akses data di memori utama pada wombat 2 ini. Nah, lalu mungkin sekian saja dari percobaan kali ini, di mana membuat dua program dengan menggunakan dua buah mesin, yaitu wombat 1 dan wombat 2, dengan melakukan perkalian integer positif dan negatif tanpa menggunakan set instruksi multiply di sini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.